Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perilaku biaya. Nama saya Maila dan juga rekan saya. Saya Rindayani. Di sini yang dimaksud dengan perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa depan atau di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan biaya di masa lalu. Di sini menyangkut tentang biaya dan beban. Biaya dan beban itu sendiri seperti apa ya? Biaya itu merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Contohnya itu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Apa sih perbedaan dari keduanya? Secara umum biaya adalah sumber ekonomi yang memang harus dikeluarkan demi kelangsungan perusahaan. Kalau beban itu adalah penurunan ekonomi, dapat berupa penyusutan nilai aktiva seperti itu. Jadi yang mungkin yang bisa saya tangkap dari penjelasan Mbak Maila itu biaya sendiri itu uang, intinya uang ya, uang yang sudah kita keluarkan, tapi manfaatnya itu akan kita nikmati di masa yang akan datang. Sedangkan untuk yang beban itu adalah yang sudah kita peroleh manfaatnya, tetapi pembayarannya di belakangan. Iya. Seperti itu? Ya, secara singkat seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang profil UMKM yang kami adakan penelitian. UMKM-nya bernama Uni Cemil, merupakan UMKM yang menjual berbagai olahan makanan ringan, berbagai makanan cemilan yang diproduksi sendiri maupun yang tidak diproduksi sendiri. UMKM Uni Cemil didirikan oleh Ibu Juswati yang sudah sejak remaja mulai berjualan semenjak sekitar tahun 80-an, dan toko tersebut sendiri berada di Pasar Panji. UMKM ini telah memiliki 3 toko yang berjalan hingga saat ini, dan omsetnya di sekitar setiap bulannya itu sekitar 25 juta, tapi menurun di saat masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama itu biaya tetap. Apa sih itu biaya tetap? Biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dengan kisaran relevan tertentu. Nah, pada UMKM Uni Cemil ini yang termasuk biaya tetap yaitu biaya sewa toko dan beban bunga. Nah, yang kedua itu biaya variabel. Biaya yang berubah secara profesional dengan aktivitas perusahaan. Contohnya itu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan upah lembur. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya. Di sini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya langsung dan yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Apa sih itu biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi barang atau produk, seperti halnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu biaya tidak langsung, adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yang menyeluruh, seperti biaya listrik dan biaya sewa. Klasifikasi selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Fungsinya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu fungsi produksi dan fungsi non-produksi. Fungsi produksi sendiri bertugas dan bertanggung jawab untuk memproduksi produk atau camilan yang akan dijual, di mana proses pembuatan camilan masih dilakukan secara tradisional, sehingga hanya mengandalkan tenaga manusia. Dan selanjutnya ada fungsi yang kedua yaitu fungsi non-produksi. Fungsi non-produksi itu seperti fungsi administrasinya, bagaimana dalam melakukan kegiatan-kegiatan administrasi, ataupun biasanya mengantar produk ke pelanggan, ataupun yang biasanya kalau di Pasar Panji itu biasanya kalau produknya banyak kan ada kuli angkutnya, itu juga termasuk ke dalam fungsi non produksi. Selanjutnya di sini adalah bayangan tentang apa itu prime cost dan conversion cost. Prime cost sendiri adalah biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi. Sedangkan conversion cost adalah biaya yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Di sini cara menghitung prime cost-nya adalah biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja. Sedangkan untuk yang conversion cost, cara menghitungnya adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead-nya atau biaya lainnya. Oke.
pada UMKM Uni Cemil dalam sekali memproduksi mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 2 juta dan biaya tenaga kerja sebesar 500.000 dan bahan lainnya itu sebesar 400.000. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Mbak Linda ya, bagaimana cara menghitung prime cost dan conversion cost? Nah, dari penjelasan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, cara menghitung prime cost sendiri adalah biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja. Di sini pada UMKM Uni Cemil, biaya bahan baku langsungnya dalam satu kali produksi adalah 2 juta, ditambah dengan biaya tenaga kerjanya 500.000. Jadi ditambahkan sehingga mendapatkan hasil 2.500.000. Itu adalah nilai dari prime cost-nya sendiri. Sedangkan untuk nilai conversion cost-nya sendiri yang sebelumnya sudah saya jelaskan, cara menghitungnya adalah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik atau biaya lainnya tersebut. Jadi, biaya tenaga kerja yang jumlahnya 500 ditambah dengan biaya lainnya yang berjumlah 400 hingga conversion cost yang didapat adalah berjumlah 900. Oh, berarti pada UMKM Uni Cemil ini berarti prime cost-nya itu sebesar 2.500.000 dan conversion cost-nya itu sebesar 900.000. Iya, betul. Kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan yaitu pengertian perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Nah, ada tiga tipe pola perilaku biaya. Yang pertama yaitu biaya variabel. Apa sih biaya variabel? Biaya variabel yaitu merupakan biaya yang meningkat secara proporsional dengan peningkatan aktivitas. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah jumlah totalnya ketika penggunaan aktivitasnya berubah. Nah, yang terakhir yaitu biaya campuran. Adalah biaya yang mempunyai komponen tetap dan variabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.